Baru kali ini aku melihat presiden punya wakil presiden, tapi setiap kali ada rapat sama menteri-menterinya itu wakilnya itu nggak ada. Wakil presidennya itu nggak ada gitu loh, cuman ada presidennya doang gitu loh. Entah wakil presidennya sibuk, atau wakil presidennya nggak mau hadir, atau memang presidennya itu tidak mau mengundang wakilnya gitu loh. Tapi kan kalau seharusnya ya, setiap kali ada rapat kabinet atau sidang apapun itu di pemerintahan, harusnya itu ada wakil presidennya, bukan hanya presiden doang gitu. Tapi kalau aku lihat wakil presidennya itu seakan-akan tidak dihargai oleh presidennya gitu loh. Seakan-akan dianggap kecil lah, ya udahlah nggak usah diundang, biarin aja gitu. Kita sendiri bisa kok tanpa dia. Tapi kan sebagai wakil dia juga pemimpin gitu loh. Misalnya nanti ada apa-apa dengan presiden kita, yang penggantinya kan wakil presiden. Jadi setiap kali Pak Prabowo itu rapat dengan menterinya itu pasti selalu nggak ada. Mungkin setiap ada berapa rapat sama menterinya itu Mas Gibran ada, tapi seringkali tidak ada wakil presidennya. Baru kali ini aku melihatnya. Gimana tanggapan kalian? Apakah memang Mas Gibran ini sibuk, atau memang tidak mau hadir, atau memang Presiden Prabowo tidak mengundang Mas Gibran? Supaya saya ikut serta dalam pembahasan soal yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu diganti. Jadi jalan ceritanya ada semacam pernyataan sikap politik dari Purnawirawan TNI, di mana dalam pernyataan sikap itu yang paling menonjol adalah soal mengusulkan bagaimana Wakil Presiden itu dimaksulkan ataupun diganti. Saya baca redaksinya. Poin yang ke-8, mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi 1-7 poin yang disampaikan itu sebenarnya sifatnya normatif, tapi ketika bicara tentang poin ke-8, usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang mengusulkan supaya Wakil Presiden itu diganti, itulah yang saya sebut sebagai titik huru-hara dan gempa bumi politik, sehingga persoalan pemakzulan terkait dengan Wakil Presiden ini menjadi perdebatan yang hingga saat ini begitu banyak menyedot perhatian semua pihak. Istana bicara, MPR bicara, DPR kemudian bicara, ketua umum partai juga bicara, orang-orang yang selama ini kontra terhadap Wakil Presiden bicara, orang-orang yang juga pro terhadap Wakil Presiden juga bicara. Semua satu sama yang lain saling memberikan statement-statement pernyataan terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia itu diganti. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Sidang gugatan ijazah di PN Solo kehadiran Dr. Tifa langsung diprotes keras oleh kuasa hukum Jokowi. Nah, teman-teman, memang ya kehadiran dari RRT, Roy Resmond, dan juga Dr. Tifa ini, teman-teman, dalam untuk menjadi kuasa hukum dari maksudnya menjadi saksi ahli dalam perkara ijazah Pak Jokowi, maka kubu dari Pak Jokowi ya memprotes keras akan hal itu. Mereka tidak setuju ketika RRT menjadi saksi ahli, ya, di mana kubu dari Pak Jokowi atau kuasa hukum dari Pak Jokowi sendiri ya tidak setuju dengan hal itu, ya, karena alasannya adalah memiliki kepentingan ya di dalam kasus ini, dan mereka sebagai tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, sehingga ya karena juga hakim tetap menghadirkan ya RRT ini, ya beberapa waktu yang lalu Roy diperiksa untuk menjadi saksi ahli, sehingga agak panas waktu itu, teman-teman, karena Roy Suryo tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum dari Pak Jokowi, yaitu YB Irfan. Nah, ketika juga Dr. Tifa ini menjadi saksi ahli ya dalam yang dihadirkan oleh Citizen Lawsuit, teman-teman, maka
kuasa hukum dari Pak Jokowi memprotes akan hal itu. Nah, sekarang kita melihat apa yang menjadi pembahasan yang disampaikan oleh Dr. Tifa ya ketika dia hadir di dalam persidangan. Ya, kita tahu bahwa Pak Jokowi ya tidak pernah hadir di dalam persidangan, walaupun Pak Jokowi dulunya pernah memberikan satu janji bahwa akan hadir dalam persidangan nantinya. Tetapi sampai sekarang Pak Jokowi juga tidak pernah hadir akan hal itu. Nah, di sini dikatakan persidangan gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dugaan mekanisme citizen lawsuit CLS di Pengadilan Negeri Kota Solo kembali dilanjutkan pada Selasa tanggal 24 Februari 2026. Ini ya berarti kemarin yang teman-teman. Kemudian pada agenda kali ini majelis hakim mendengarkan keterangan dua saksi ahli tambahan dari pihak penggugat, yakni peneliti dan penulis, yaitu Tifauzia Tiasuma atau sering disebut yaitu Dr. Tifa, serta konsultan kebijakan publik Bonatua Silalahi. Nah, ternyata pada hari yang sama ya Dr. Tifa dan juga Bonatua diperiksa ya sama-sama teman-teman. Ya, kita tahu juga Bonatua Silalahi ini adalah konsultan kebijakan publik teman-teman. Ya, perjuangan dari Bonatua ini untuk melihat atau mendapatkan ijazah Pak Jokowi ya dari KPU sangat-sangat panjang sekali ya, sampai dia menggugat itu ke KIP, ke Komisi Informasi Pusat teman-teman, karena ada 9 item yang ditutupi oleh KPU pada saat itu terhadap salinan yang diberikan kepada Bonatua, sehingga ya Bonatua keberatan akan hal itu dan dia meminta ya supaya itu dibuka, dan makanya dia menggugat melawan KPU di KIP, dan ternyata Bonatua ini memenangkan gugatan tersebut dan dia menjadi salah satu saksi yang dihadirkan, saksi ahli yang dihadirkan dari pihak penggugat ijazah Pak Jokowi di PN Solo. Kehadiran Dr. Tifa langsung mendapatkan protes keras dari kuasa hukum Jokowi, YB Irfan. Ya, lagi-lagi teman-teman bahwa kuasa hukum dari Pak Jokowi yaitu YB Irfan memprotes keras ya kehadiran dari Dr. Tifa. Ya, tentu seperti yang saya katakan tadi ya dari awal bahwa alasan dari YB Irfan ini ya punya alasan tertentu. Irfan menyebut Tifa berstatus tersangka dalam laporan yang disampaikan Jokowi di Polda Metro Jaya. Kemudian telah menjadi tersangka dengan perkara tersebut ada kaitannya dengan pokok perkara di dalam sengketa hubungan CLS. Maka kami menyatakan keberatan, kata Irfan dalam persidangan. Kemudian, sementara terhadap saksi Bonatua Silalahi, pihak Joko Widodo tidak menyatakan keberatan. Sidang kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan para ahli. Nah, ternyata bahwa ya kepada Bonatua mereka tidak keberatan, kepada Bonatua hanya kepada Dr. Tifa mereka keberatan ya kehadiran Dr. Tifa ya. Kemudian permintaan Jokowi hadir bawa ijazah asli. Nah, memang ya para penggugat ijazah Pak Jokowi ya citizen lawsuit teman-teman ya meminta kepada hakim supaya Pak Jokowi hadir di dalam persidangan, karena berulang kali sidang dilakukan baik itu di Jakarta maupun juga di PN Solo itu ya Pak Jokowi tidak pernah hadir, padahal Pak Jokowi pernah berjanji bahwa ya dia akan hadir di persidangan nantinya ya dan akan menunjukkan ijazahnya di persidangan. Ya, tempat dia menunjukkan ijazahnya katanya hanya di persidangan. Ya, di tempat lain ya dia tidak menunjukkan hal itu. Nah, makanya para penggugat ijazah Pak Jokowi ini ya sedang menunggu janji itu. Ya, makanya mereka meminta kepada majelis hakim supaya mengeluarkan surat perintah. Nah, ini berarti kalau sudah ada surat perintah ini ya surat ya keharusan supaya Pak Jokowi hadir ya memberikan keterangan terhadap ijazahnya seperti apa,
dan juga membawa ijazahnya tersebut. Karena bagaimanapun ya sidang demi sidang dilakukan, kalau pihak yang bersangkutan ya pemilik ijazah yang dipermasalahkan itu tidak pernah hadir, maka tentu ya tidak bisa juga diambil kesimpulan ya kalau tidak pernah dimintai keterangan dari yang bersangkutan ya, seperti Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi ya diwakili oleh kuasa hukumnya secara penuh, tetapi ya setidaknya sekali dua kali bisa hadir untuk memberikan keterangan terhadap ijazahnya tersebut. Nah, tentu ini yang kita tunggu nantinya ke depan, apakah memang nantinya majelis hakim mengeluarkan surat perintah untuk memanggil Pak Jokowi supaya hadir di persidangan, teman-teman. Kuasa hukum penggugat Ahmad Wirawan, ada Adnan, ya juga meminta majelis hakim menerbitkan surat perintah agar Jokowi dulu hadir secara langsung di ruang sidang dengan membawa serta menyerahkan ijazah asli sarjananya sebagai alat bukti. Nah, teman-teman, ya itu nantinya yang kita perhatikan ke depan, apakah Pak Jokowi ya hadir ya di dalam persidangan dan menunjukkan ijazah aslinya.